hari ini kita melanjutkan diskusi yang sudah saya share di grup masyarakat transisi, di mana masyarakat transisi itu adalah masyarakat yang berada pada situasi urbanisasi. Jadi masyarakat desa yang berubah menjadi kota menimbulkan atau membentuk yang disebut dengan masyarakat transisi. Masyarakat transisi itu memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda kondisi jadi desa, dan dia juga karakteristik masyarakat kota secara umum karena dia baru tahap proses menjadi masyarakat, segala macam perubahan yang terjadi di desa dengan dibangunnya sarana publik sangat berubah total ya kondisi di desa. Kemudian di desa itu atau di wilayah itu yang sudah mengalami urbanisasi, kemudian lahirlah masyarakat transisi yang dia itu berubah dari masyarakat desa kemudian menjadi masyarakat kota dengan gaya hidupnya masyarakat kota dan kecenderungannya mimpi dan lifestyle-nya sama dengan kota. Akan tetapi sebenarnya wilayahnya itu baru berkembang gitu ya, baru berkembang menjadi kota gitu, baru berubah gitu. Jadi kan tentunya perubahan pasti mereka memiliki kondisi yang berbeda atau yang berbeda masyarakat desa dan kota. Bisa jadi mereka berada pada titik tengah. Jadi ya setengah kota, setengah desa gitu kan ya. Dan pada akhirnya terjadi mix atau percampuran budaya, percampuran interaksi sosial ya, kemudian percampuran komunitas, ya bisa jadi dua-duanya masih ada dan dipelihara karena mereka berada pada kondisi transisi itu. Saya ucapin terima kasih ya buat yang presentasi yang mau mencari referensi terkait dengan masyarakat transisi ini. Karena kalau saya cari di Google Scholar pun kajian ini juga masih mengkaji itu dan biasanya parsial, nanti kita yang akan menggabungkan sendiri ya dari peneliti sebelumnya, kemudian kita mix sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang apa itu masyarakat transisi gitu. Silahkan, saya persilahkan yang kemarin sudah saya tulis ya di Bu. Assalamualaikum Bu. Yang duluan siapa? Ada Dita, ada Fahrudin, Hana, Puspa, Bintang, kemudian Ahmad Samsam. Silakan yang mau duluan siapa ini, saya persilahkan. Assalamualaikum Bu. Tidak ada mulai atau duluan tidak Bu? Coba ini dulu. Dita Ristiana. Assalamualaikum Bu. Sudah hadir? Sudah Bu. Oke, silahkan Mas. Mas siapa ini ya? Dengan Mas siapa? Waalaikumsalam. Halo, dengan Mas siapa ini ya? Teguh ya?
Silakan, Mas Fahrudin ya. Silakan, Mas. Salam. Oh, ya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Oke, siapa yang mau dulu, Fahrudin? Fahrudin dulu, yuk. Oke, Apakah suara saya terdengar, Bu? ya. Oke, Fahrudin belum siap sepertinya. Dita bisa mulai. Bisa, Bu. Suara saya terdengar, Bu. Oke. Terdengar. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mengenai masyarakat transisi. Sebelumnya, menurut Paul Beharton dan Caster Elhan, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut. Adapun masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian dan mulai masuk ke sektor industri, atau suatu desa yang mengalami kemajuan serta perubahan sehingga desa tersebut mengalami perubahan dari desa ke kota. Adapun ciri-ciri masyarakat transisi. Adanya pergeseran dalam bidang, misalnya pekerjaan, seperti pergeseran dari tenaga kerja pertanian ke sektor industri. Adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, di mana sebelumnya tingkat pendidikan rendah dan sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang meningkat. Mengalami perubahan ke arah kemajuan. Selanjutnya, masyarakat sudah menjadi terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman. Tingkat mobilitas masyarakat tinggi dan biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota, misalnya jalan raya. Adapun karakteristik masyarakat transisi yaitu terjadinya tumpang tindih antara nilai-nilai tradisional dengan proses modern. Kedua, masyarakat menjadi heterogen seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kepercayaan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat transisi. Pertama, perubahan struktural, yaitu perubahan yang mendasar dan melibatkan reorganisasi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat. Yang kedua, perubahan proses, yaitu perubahan modifikasi dari perubahan dasar yang pernah terjadi. Perubahan ini merupakan proses serangkaian tahap atau proses menuju penyempurnaan atau tahap yang lebih baik. Dampak positif dari transisi. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan, mudahnya akses informasi, berkembangnya perekonomian masyarakat, dan masyarakat menjadi lebih maju.
Adapun dampak negatifnya yaitu hilangnya kebudayaan dan adat istiadat dalam masyarakat, munculnya kelompok okupasional yaitu kelompok dengan anggota yang memiliki pekerjaan sejenis, dan timbulnya stratifikasi sosial yang ekstrim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menanggapi dulu apa yang disampaikan Dita. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, sehingga agak bisa lebih dinamis diskusinya. Tadi disebutkan Dita bahwa transisi itu memiliki berbagai macam pergeseran, kemudian berbagai macam perubahan ya. Kemudian terbentuk situasi-situasi yang baru yang itu menjadi batas antara desa dan kota itu pada akhirnya itu tadi disebutkan tumpang tindih, dalam arti mungkin bisa disebutkan di sini tuh masyarakat budayanya ya, budaya desa dan kota itu bercampur menjadi satu gitu. Jadi misalnya secara sederhananya ya ada di masyarakat itu selamatan ya, misalnya kalau masyarakat Jawa itu tradisi memelihara budaya di lokal itu dipertahankan ya, entah selamatan dalam bentuknya ya, kemudian jika peringatan orang meninggal, peringatan orang lahir, terus kemudian pesta untuk pernikahan itu dipertahankan secara dalam bentuknya, dalam metodenya itu bisa secara tradisional dan bisa secara modern. Nah, bisa salah satu yang terlihat itu seperti itu. Jadi justru dua-duanya itu saya kira malah diperlihatkan di masyarakat itu ya. Okupasional itu karena masyarakat transisi ini kan otomatis di wilayah itu dibangun tempat yang baru itu misalnya kayak sekolah ataupun pusat-pusat kebutuhan publik itu terpenuhi di wilayah itu, sehingga menimbulkan okupasional, yaitu masyarakat yang pembagian kerjanya itu berdasarkan pekerjaannya gitu ya. Pekerjaan masyarakat itu yang menjadi sosial. Jadi kan dalam masyarakat itu terkadang hubungan-hubungan sosial itu bisa terjadi karena pekerjaannya gitu loh. Dengan dia bekerja di pasar tradisional atau dengan dia bekerja di mall atau dia bekerja di pertokoan, itu akan tidak hanya sekedar dia hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saja, tapi relasi-relasi sosial itu terbentuk di situ. Nah, itu yang disebut dengan tadi okupasional, yaitu hubungan-hubungan masyarakat yang dibentuk karena pekerjaannya gitu. Ya, itu benar-benar masyarakat modern ya, bahwa relasi sosial itu dibentuk oleh pekerjaannya, oleh hobinya, ya kan, oleh komunitasnya, oleh kepentingannya gitu. Jadi tidak semata-mata di mana dia tinggal di situ itu terbentuk relasi sosial, tetapi karena adanya relasi-relasi pekerjaan ya, karena masyarakat modern itu adalah division of labor atau pembagian kerjanya itu begitu kentara ya, dibandingkan dengan masyarakat petani yang satu jenis pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh banyak orang gitu. Jadi pembagian kerjanya itu tidak terlalu terlihat gitu. Itu mungkin ada yang mau respon ini tadi yang disampaikan oleh Rista. Oke, kalau tidak ada, silahkan selanjutnya. Ahmad Zamzam ini kayaknya udah siap nih ya. Ya Bu, mungkin saya dulu. Oke. Izin Keren ini presentasinya ini. Studionya keren ya. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat?
Oke, sudah, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu masyarakat transisi. Jadi mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan nanti akan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi ataupun faktor-faktor yang terjadi di dalam masyarakat transisi itu sendiri. Baik, kita mulai dengan pengertian masyarakat transisi. Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang berada di antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, atau masyarakat peralihan dari masyarakat tradisional yang ingin menuju ke masyarakat modern. Kehidupan masih berada di wilayah marginal atau pinggiran atau kota desa. Lebih jelasnya secara fisik masih berada di daerah administrasi desa, tapi pengaruh kota terhadap kehidupannya sudah nampak. Masyarakat transisi masih banyak terdapat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sendiri. Hal ini merupakan perkembangan masyarakat menuju modern, karena kita tahu bahwa negara Indonesia sendiri masih dalam tahap berkembang ataupun belum sepenuhnya menjadi negara maju seperti itu. Tapi perkembangan masyarakat untuk menuju masyarakat modern, kecepatannya ini tergantung pada masyarakat itu sendiri. Karena ketergantungan pada keinginan untuk berubah dan berkembang dari sebelumnya yang bersifat tradisional ke masyarakat yang modern itu, ya kita lihat pada pribadi masyarakat masing-masing sendiri juga. Jadi itu untuk menuju ke masyarakat modern bisa berlalu dengan cepat ataupun juga dengan lambat juga. Kehidupan masyarakat transisi, maaf, kita masuk ke ciri-ciri masyarakat transisi, yaitu yang pertama adanya pergeseran dalam bidang, misalnya dalam bidang pekerjaan, di mana sebelumnya masyarakat tradisional yang bekerja sebagai petani ataupun apa namanya ya apa namanya masih di dalam sektor agraria, ini ada pergeseran di dalamnya, yaitu menjadi ke sektor-sektor yang lebih industrial seperti itu. Lalu yang kedua, adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, di mana masyarakat tradisional yang sebelumnya masih menempuh pendidikan di SMP ataupun SMA itu sudah banyak yang melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi, sarjana dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mengalami perubahan ke arah kemajuan, di mana masyarakat transisi ini mengalami perubahan ke kemajuan, yaitu dengan adanya ponsel ataupun teknologi yang lainnya. Lalu yang keempat, masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman. Tradisional yang akan masuknya perubahan-perubahan dari luar, tapi ketika masyarakat transisi ini mereka sudah mulai terbuka atau sudah mulai menerima kemajuan-kemajuan zaman yang akan dianutnya seperti itu. Lalu yang terakhir, tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Mungkin ini lebih kepada hal apa namanya masyarakat yang dekat-dekat dengan kota seperti itu ya, karena mereka berada di pinggiran kota atau yang masih di desa tapi di pinggiran kota, mobilitasnya tinggi karena dia banyak masyarakat yang ingin pergi ke kota seperti itu. Lanjut, kehidupan masyarakat transisi berada di antara tradisional dan modern, yang tentu saja transisi ini tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya tergantung pada wilayah di mana masyarakat berada, seperti di pedesaan atau di perkotaan. Dengan penjelasan ada 3, yaitu
wilayah yang berada di pedesaan, lalu yang kedua wilayah yang berada di eh, pedesaan tetapi di pinggiran kota, semi-semi kota seperti itu. Lalu yang ketiga ada juga wilayah yang di perkotaan juga seperti itu. Lalu untuk yang pertama, masyarakat di pedesaan, maka transisi ini akan terlihat jelas terutama pada bidang-bidang berikut, yaitu pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga industri, dan keempat komunikasi dan informasi. Untuk pendidikan sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kehidupan masyarakat transisi, pendidikan formal yang ada di suatu wilayah hanya sampai tingkat mungkin SMP atau SMA. Tapi pendidikan formal seperti ini kadangkala dianggap sebagai usaha untuk mencari kerja di luar sektor agraris. Pendidikan formal kemudian ditunjang oleh pendidikan luar sekolah melalui pendidikan keagamaan yang diselenggarakan di tempat-tempat pertama dilakukan pada sore hari dengan tujuan nilai-nilai keagamaan tidak luntur dalam kehidupan masyarakat. Apabila pendidikan formal tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan atau hanya sampai SD, maka tidak sedikit di antara mereka yang memperdalam pendidikannya melalui pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren-pesantren. Seperti banyak terdapat di Pulau Jawa sebagai salah satu upaya untuk memperkuat landasan para santri dalam bidang keagamaan dan kehidupan di masyarakat jika kelak mereka telah menyelesaikannya. Kedua, kesehatan. Di pedesaan telah banyak didirikan balai kesehatan termasuk puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang nampak jelas dalam masyarakat transisi dalam hal kesehatan ini terutama dalam hal ibu-ibu bersalin masih banyak tergantung pada dukun beranak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya tenaga medis, jauhnya jarak ke puskesmas, atau kepercayaan terhadap dukun beranak yang tetap tinggi. Dengan demikian, bahwa kedudukan dukun beranak di masyarakat transisi yang ada di pedesaan jadi mitra tenaga medis puskesmas, sehingga dukun beranak perlu mendapatkan pengetahuan bersalin secara higienis dan ilmiah agar tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan dapat diperkecil atau dihilangkan. Dalam bidang pengobatan, masyarakat transisi masih sangat mengandalkan peranan pengobatan non-medis sebagai upaya meningkatkan derajat sehat. Walaupun mereka memerlukan pula tenaga-tenaga medis yang berkeliling ke daerah mereka, dengan demikian bahwa pengobatan non-medis bersama-sama dengan pengobatan medis diperlukan dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, sektor industri. Industri yang berkembang dalam kehidupan masyarakat transisi lebih banyak bersifat industri rumah tangga atau industri kerajinan, di mana bahan bakunya berasal dari wilayah sekitarnya. Industri ini dilaksanakan bukan atas dasar keahlian dari para pekerjanya, melainkan keterampilan yang diperoleh dari seringnya melakukan jenis pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pekerjaan berasal dari keluarga pemilik industri itu sendiri atau tetangga sekitar industri itu berada. Mungkin ini lebih ke banyak yang home industry seperti itu ya, karena mereka sebelumnya tidak punya keahlian, tapi karena seringnya mendapat pekerjaan itu akhirnya ia membuka industri sendiri seperti itu. Komunikasi dan informasi. Komunikasi yang dilakukan masyarakat tidak atas kepentingan ekonomi, tapi ada kalanya atas dasar kekeluargaan di mana saling berkunjung hanya sekedar bercengkrama masih dilakukan warga masyarakat. Sedangkan untuk kepentingan ekonomi dilakukan apabila berubah dengan awal musim tanam atau panen hasil bumi. Sampai pada jual beli hasil bumi, jual beli tanah, dan kepentingan untuk mengangkut hasil bumi. Dan yang datang pada mereka berasal dari perangkat desa, dan jarang informasi diperoleh dari media massa karena koran atau majalah, jurnal dan lain-lain sedikit sekali atau bahkan tidak pernah di antara mereka yang berlangganan. Begitu pula informasi dari televisi yang jarang diperoleh. Di samping saluran televisi yang terbatas, juga acara yang mereka tonton terbatas pada hiburannya saja. Sedangkan berita dan informasi sering diabaikan oleh penduduk masyarakat transisi yang berada di pedesaan. Lanjut yang kedua, yaitu apabila masyarakat ini berada di pinggiran kota. Kadang-kala sikap modern tidak secara utuh berkembang dalam kehidupan mereka, karena secara fisik dan budaya mereka mendapat pengaruh kota,
tapi secara mental dan administrasi berada di desa. Kehidupan masyarakat ini dapat diketahui dari 5 aspek berikut. Yang pertama pendidikan, kedua perubahan fungsi lahan, ketiga mata pencaharian, keempat konflik, dan kelima pengaruh kota. Untuk pendidikan, beberapa masyarakat atau orang yang berada di pinggiran kota ini sudah banyak yang memanfaatkan bidang pendidikan tertinggi di perguruan tinggi seperti sarjana dan lain sebagainya. Tapi juga tidak tidak banyak pula yang menjadi pedagang di kota ataupun menjadi pengemudi ojek di wilayah kotanya seperti itu. Lalu yang kedua, perubahan fungsi lahan. Sebagian wilayah pinggiran kota masih berorientasi di bidang agraris, terutama pertanian yang banyak dilakukan oleh mereka yang berusia tua. Sedangkan pemuda nampaknya sudah tidak tertarik lagi di bidang pertanian dan mereka berusaha bekerja di bidang lain. Perkembangan kota di wilayah mereka ini sedikitnya akan menggeser fungsi lahan dari pertanian ke industri ataupun menjadi perumahan baru. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali perubahan fungsi lahan sendiri, mungkin di Jogja sendiri dari yang sebelumnya merupakan lahan pertanian itu dibangun menjadi perumahan atau sektor-sektor industri, pabrik dan lain sebagainya. Karena dari masyarakatnya sendiri yang pemuda-pemudanya ataupun masyarakatnya masih muda ini tidak begitu tertarik dengan pekerjaan petani. Jadi banyak yang dialih fungsikan ke hal-hal yang lebih modern atau yang lebih menguntungkan sifatnya seperti itu. Lalu yang ketiga, mata pencaharian. Ketidaktertarikan pemuda di bidang agraris dan adanya perubahan fungsi lahan menyebabkan masyarakat di pinggiran kota bagi masyarakat transisi berusaha mencari kehidupan di bidang lain. Bagi mereka yang mampu dan memiliki modal untuk mengembangkan usaha, biasanya akan menyewakan kamar, rumah, ataupun mendirikan warung nasi untuk wilayahnya. Berdirinya industri di wilayahnya mereka menyebabkan adanya persaingan untuk menjadi pekerja dengan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang tidak dapat diterima dengan alasan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Akibatnya mereka kalah bersaing sehingga tersingkir dari kehidupan jadi pekerja industri. Lalu yang keempat, konflik. Adanya perubahan baru yang diisi oleh mereka yang bekerja di kota. Komplek perumahan tersebut terpisah dengan pemukiman warga masyarakat sekitarnya oleh benteng yang kokoh dan tinggi. Apalagi kehidupan masyarakat setempat berada di bawah masyarakat pemukiman baru. Ditambah lagi sarana umum seperti jalan yang masuk ke pemukiman masyarakat setempat ditutup akibat masyarakat untuk menuju pemukiman baru yang jauh. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya konflik dengan pengembang perumahan ataupun dengan penduduk pemukiman baru yang menyebabkan terjadinya pengusuhan antara dua pemukiman. Masyarakat setempat dengan mereka, baik yang disebabkan kebisingan, pencemaran lingkungan, rusaknya jalan, air sumber menjadi keruh atau kurang, lalu juga air tanah di permukaan tersedot oleh kebutuhan industri maupun akhirnya tidak dapat bekerja di industri tersebut. Konflik masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi industri seringkali terjadi dan tidak jarang terjadi pengerusakan terhadap bangunan industri sendiri. Lalu yang kelima, pengaruh kota. Mereka yang berada di pinggiran kota sudah mulai meninggalkan sikap dan sifat tradisionalnya, kemudian beralih menjadi masyarakat kota yang modern. Tapi perubahan ini tidak selamanya sesuai dengan yang diinginkan, terutama dalam hal-hal yang bersifat positif, seperti ciri dari masyarakat modern. Keinginan untuk menjadi masyarakat modern menjadi terlalu dipaksakan, atau nanti pada sikap westernisasi, karena kurangnya pengetahuan dan pengertian modern itu sendiri. Jadi masyarakat ini seperti halnya ingin maju, tetapi dia malah sebenarnya bukan malah maju, tapi malah bisa dibilang terjebak dalam
sikap-sikap westernisasi yang mengakibatkan mereka ini cenderung nantinya biasanya lebih ke orang-orang yang apa pemuda-pemuda yang alay seperti itu nantinya. Lalu yang terakhir di bagian ketiga di wilayah masyarakat transisi yang berada di perkotaan. Masyarakat kota tidak selamanya sebagai masyarakat modern, apalagi seperti Indonesia, di mana kota-kotanya tumbuh dan berkembang tidak lepas dari adanya urbanisasi dan lambatnya proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Berikut beberapa faktor yang menunjukkan terdapat masyarakat transisi di perkotaan. Yang pertama urbanisasi, kedua mentalitas, yang ketiga pengaruh pedesaan. Banyaknya urbanisasi yang berasal dari pedesaan menyebabkan penduduk kota semakin bertambah besar. Apalagi tidak semua pendatang dapat menempati kedudukan yang layak di perkotaan, sehingga mereka yang tidak dapat atau kalah bersaing di perkotaan akan terpinggirkan dan menjadi pemulung, pengemis, dan lain sebagainya. Atau malah menjadi problem di masyarakat kota sendiri, yaitu menjadi penjahat, pencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan yang agak beruntung akan menempati sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang warung nasi, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini hidup dan menjadi masyarakat perkotaan, tapi banyak yang masih membawa sikap tradisional sebagaimana dibawa dari daerah asalnya masing-masing. Lalu yang kedua mentalitas. Mentalitas sebagai masyarakat transisi bagi mereka yang berada di perkotaan sebagai pendatang tidak akan secara langsung menjadi masyarakat modern, melainkan memerlukan proses yang kecepatannya tergantung pada mereka sendiri untuk cepat berubah dan menyelesaikan diri menjadi masyarakat modern. Perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern bagi yang di perkotaan jadi sangat lambat apabila mereka bertempat tinggal, bergaul, dan berusaha bersama-sama dengan yang memiliki mentalitas yang sama. Jadi ini tergantung pada golongan ataupun nantinya lingkungan. Jadi ketika lingkungan mereka tetap orang-orang yang berada di desa, jadi akan memperlambat masyarakat atau pribadi itu sendiri menuju ke masyarakat yang modern seperti itu. Lalu yang ketiga, pengaruh pedesaan. Para pendatang di perkotaan tidak akan gitu saja meninggalkan mentalitas tradisionalnya apabila yang bersangkutan secara langsung berasal dari pedesaan. Apalagi seringnya mereka pulang pergi ke desanya atau tempat asalnya. Maka pengaruh pedesaan akan tetap melekat dalam diri mereka. Dengan demikian, pengaruh desa tradisional dengan pengaruh kota yang modern sama-sama diterima dalam kehidupannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zamzam ya sudah bisa menyajikan presentasi yang bagus tentang masyarakat transisi, bahwa transisi itu batas antara desa dan kota. Bisa dilihat dari banyak hal, tadi sudah disampaikan, bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, industri, komunikasi, informasi, dan seterusnya tadi ya. Dan memang harus kita akui bahwa dua karakter ini maksudnya karakteristik masyarakat desa dan masyarakat kota di dalam masyarakat transisi itu melebur gitu ya. Tergantung di mana pengaruhnya yang cepat gitu. Kalau misalnya dalam suatu wilayah transportasinya antar wilayah itu sangat cepat, kemudian jaringan internetnya juga cepat, kemudian mobilitas masyarakat yang tinggal di situ itu sangat tinggi, bergerak ke tempat-tempat lain, ke wilayah yang lain, terhubung antara satu tempat dengan wilayah yang lain itu pergerakannya mudah. Tentu wilayah itu akan cepat menjadi masyarakat kota ya, dengan segala macam budaya, tradisi, kemudian juga mata pencaharian. Masyarakat kota harus kita pahami
mayoritas itu pasti non-farm ya, non pertanian mayoritasnya gitu. Walaupun sekarang fenomenanya di masyarakat pedesaan itu tadi disebutkan tingkat konversi lahan, yaitu perubahan fungsi lahan dari ke sektor industri itu sangat cepat sekali. Mungkin di Jogja ini salah satu provinsi yang perubahannya itu bisa dibilang sangat cepat untuk konversi lahan ini ya, yang awalnya menjadi tempat produksi ya, tempat produksi pertanian, itu berubah menjadi sangat cepat karena memang masyarakat merasa atau secara umum kita merasa bahwa pertanian itu untuk bisa mendapatkan uang itu sangat lamban ya, butuh waktu yang katakanlah 3 bulan bahkan lebih untuk bisa mendapatkan uang bagi petani. Sementara kebutuhan masyarakat kota itu sangat cepat untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya, dalam hal ini industri dan sebagainya. Oke, ada yang menanggapi ya presentasinya Zamzam, mungkin perlu diperjelas atau eksplorasi lebih. Nggak ada ya. Oke, berarti emang Mas Zamzam ya penjelasannya bagi teman-teman yang lain ya. Terima kasih Mas Zamzam ya untuk presentasinya dan penjelasannya ya, bahwa masyarakat transisi ini jadi antara desa dan kota itu sangat duanya itu ada gitu ya. Sebenarnya masyarakat tinggal di desa, tetapi perubahan di desa itu yang sangat cepat sehingga memaksa orang desa itu berubah dari situasi sosial mata pencahariannya gitu, sehingga mereka mau nggak mau harus mengikuti dinamika masyarakat kota yang berubah sektor pekerjaannya ya kan. Nah itu gambaran dari tadi disampaikan masyarakat transisi. Mas Zamzam itu ada pemercepatnya yaitu urbanisasi, kemudian mentalitas yang berubah, kemudian ada pengaruh pedesaan yang semakin masyarakat itu pengaruhnya kuat, tentu pengaruh pedesaan ini semakin berkurang ya. Semakin sedikit pengaruhnya, tentu pengaruh perkotaan, tentu desa menjadi masih dominan ya tradisi-tradisinya gitu. Terima kasih ya Zamzam. Kita lanjutkan ke berikutnya. Izin share Fahrudin. screen, Bu. Oke, ini siapa ya? Hana Fikri. Oke, silakan. Iya. Silakan Hana. Apa? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya menambahkan sedikit karena yang lainnya sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Dita dan Mas Zamzam. Di sini terdapat pengertian masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang sedang beranjak dari keadaan tradisional menjadi pada kondisi yang lebih modern. Atau masyarakat ini berasal dari masyarakat desa yang sedang berkembang ke arah masyarakat lainnya yang lebih maju. Dalam kehidupan kesehariannya, masyarakat ini mengalami benturan nilai antara masyarakat desa yang khas dan juga kepentingan sebagai masyarakat yang modern. Lalu selanjutnya terdapat ciri-ciri masyarakat transisi, yaitu adanya pola perubahan permukiman, adanya pergeseran dalam pekerjaan, seperti pergeseran dari tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Lalu adanya perubahan yang lebih maju dalam tingkat pendidikan, di mana sebelumnya tingkat pendidikan yang rendah, tetapi sekarang
mempunyai tingkat pendidikan yang lebih meningkat yang dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya terdapat masyarakat mulai mengikuti perkembangan teknologi. Lalu di sini terdapat karakteristik masyarakat transisi memiliki dua solidaritas sosial. Yang pertama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik biasanya terjadi di masyarakat pedesaan yang bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan seperti membangun desa. Sedangkan solidaritas organik terjadi di masyarakat modern yang tidak bekerja sama namun saling membutuhkan jasa orang banyak untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya masyarakat desa saling membantu untuk memenuhi kebutuhan desanya, seperti untuk kerja bakti. Sedangkan masyarakat modern membutuhkan jasa yang lain seperti guru, penjual makanan minuman, polisi, jasa antar barang, dan penjahit. Lalu kesimpulannya, semakin berkembangnya sebuah masyarakat, maka akan semakin memudarnya solidaritas sosial yang terdapat di dalamnya. Solidaritas sosial yang terdapat pada masyarakat memiliki fungsi sebagai pandangan hidup yang dimana akan mempererat interaksi sosial yang ada. Kekuatan solidaritas di tengah masyarakat berkembang perlu upaya untuk dipertahankan sebab nilai-nilai solidaritas tersebut perlahan mulai memudar dan bukan tidak mungkin dapat menghilang seiring berkembangnya bentuk masyarakat yang ada. Terima kasih. Cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana ya. Ini saya bertanya dari presentasinya Hana tadi, apa yang dimaksud dengan solidaritas yang menghilang itu, Han? Di sini solidaritas yang menghilang itu solidaritas sosial, Ibu. Jadi kalau dalam masyarakat transisi sudah tidak ada solidaritas gitu? Nah, semakin berkembangnya zaman kan tadi terdapat solidaritas mekanik yang biasanya terjadi di masyarakat pedesaan. Nah, bisa jadi semakin lama solidaritas mekanik itu bisa menghilang, Bu. Karena mereka kan semakin lama semakin terbiasa dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang di kota. Biasanya sifat gotong royong, kegotong royongan dan peduli kepada tetangga itu semakin berkurang gitu, Bu. Dan semakin lama bisa menghilang. Oh, maksudnya itu ya? Ya. Oke, silakan teman-teman ditanggapi presentasi Hana tadi. Kalau menurut saya yang solidaritasnya dua itu benar. Jadi dalam masyarakat muncul solidaritas mekanik yang itu bawaan dia masyarakat desa, kemudian muncul yang baru yaitu solidaritas organik karena pengaruh kota. Ya kan? Jadi masyarakat itu terhubung karena pekerjaan-pekerjaannya, karena kepentingan-kepentingannya. Nah, itu yang disebut dengan solidaritas organik, ya kan. Jadi memang orang itu berkontak itu karena ada kepentingan yang sama kan. Saya harus bekerja dengan si A untuk mewujudkan atau menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ketika selesai pekerjaannya ya sudah, kontak itu selesai. Jadi nanti ada timbul hubungan lagi dengan pekerjaan yang baru lagi, begitu seterusnya ya. Nah itu, jadi kalau menurut saya justru menghilang itu tidak, tapi berubah gitu ya. Jadi masyarakat yang sebelumnya lebih mekanik itu lebih seragam. Jadi relasinya itu lebih guyup ya, guyup antara satu dengan yang lain, berubah menjadi tidak guyup. Berubah tidak guyupnya itu bukan berarti menghilang, tapi tertransformasi ke dalam bentuk solidaritas yang lain, yaitu solidaritas yang berdasarkan kepentingan tadi gitu. Rasionalitasnya kan otomatis juga berubah kan, dari rasionalitas masyarakat yang cenderung asketis berubah menjadi rasionalitas yang instrumen. Rasionalitas instrumen itu adalah rasionalitas yang berbasiskan tadi itu
relasi-relasi kepentingan tadi itu gitu. Jadi masyarakatnya berubahnya seperti apa? Bisa jadi mix tadi kan, mixnya itu dua-duanya masih ada, mekanik dan organik. Kemudian rasionalitasnya juga instrumen dan estetis yang sebelumnya itu ciri masyarakat desa menjadi mix satu gitu kan. Dua-duanya itu berkembang gitu dalam masyarakat desa kan gitu. Ya masyarakat transisi maksud saya. Karena bagaimanapun mereka atau masyarakat setempat itu masih mempertahankan tradisionalnya, mau nggak mau masih mempertahankan tradisionalnya. Sisi lain adanya budaya yang masuk, yang itu adalah modernitas tadi itu, dengan solidaritasnya, dengan rasionalitasnya, dengan bentuk mata pencaharian yang baru, dengan bentuk apa yang memerlukan sekolah ya kan. Ketika ada pabrik atau industri, tentu itu membutuhkan keahlian yang tidak hanya cukup lulus SMP katakanlah ya. Masyarakat itu atau pekerja itu perlu lulus SMK atau SMA untuk bisa bekerja di industri yang baru. Kemudian di publik, di sektor-sektor publik, misalnya dibangunlah kabupaten ibu kota Kalimantan misalnya ya, itu kan tumbuh sektor-sektor baru yang tidak hanya masyarakat setempat itu katakanlah diharapkan bisa memenuhi sektor-sektor pekerjaan yang tidak hanya lulusan SMP SMA kan, butuh tadi dikatakan ya pendidikannya berubah. Nah, salah satunya itu ya, salah satunya itu. Jadi dengan adanya tempat-tempat kerja yang baru itu membutuhkan pekerja yang terdidik kan, tidak hanya pekerja yang terlatih. Jadi terlatih petani itu kan terlatih ya, jadi pasti latihan terus-menerus pasti akan bisa bertanam, pasti akan bisa tahu menanam yang baik ketika terus-menerus dilakukan itu pasti bisa. Nah kalau terdidik kan tidak seperti itu, jadi mengoperasikan mesin itu kan butuh pendidikan ya, butuh keterampilan yang tidak hanya sekedar terus-menerus salah pasti akan rusak kan mesinnya, tapi harus ada pengetahuan yang atau diperoleh oleh tenaga kerja itu gitu. Semakin dia paham itu dia akan bayarannya tinggi gitu. Masyarakat transisi seperti itu. Sama halnya ketika pekerja kita di luar negeri itu tahu ya bagaimana mengoperasionalkan alat-alat yang tangga atau dalam industri, pasti dia akan bisa diterima di pekerjaan itu gitu. Nah, logikanya itu ya untuk masyarakat bagaimana membutuhkan pendidikan gitu ya, solidaritas kalau menurut saya itu jadi bukan menghilang tapi berubah gitu, tertransformasi menjadi bentuk yang lain. Bentuknya yang lain itu apa? Bisa jadi mix tadi, bisa jadi sangat organik kalau percepatan urbanisasinya itu sangat tinggi di suatu tempat. Tentu mereka harus bisa menyesuaikan dengan karakter masyarakat kota. Orang-orang yang tinggal di Jakarta itu harus dengan sangat cepat menyesuaikan karakter masyarakat kota. Yang tidak bisa menyesuaikan pasti akan pulang ke desanya, yang disebut dengan return migrasi itu kan ya. Migrasi yang kembali karena dia tidak mampu, tenaga kerja ini tidak mampu menyesuaikan dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat kota dan tidak mampu menyesuaikan gaya hidup masyarakat kota. Pasti akan tersingkir. Itu udah hukum alam. Dalam masyarakat yang urbanisasinya tinggi pasti seperti itu. Kebanyakan ya masyarakat lokal, katakanlah Yogyakarta misalnya ya, dengan percepatan urbanisasi yang sangat tinggi, masyarakat lokal yang tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan itu pasti akan hanya menjadi pekerja-pekerja yang pekerja yang hanya butuh telaten saja gitu. Jadi tidak mampu memenuhi pekerja yang terdidik tadi. Di Jogja, di wilayah-wilayah lain yang tidak mampu mengikuti laju urbanisasi yang sangat cepat, pasti akan seperti itu kondisinya. Dan masyarakat transisi itu seperti itu. Jadi mau tidak mau arus urbanisasi ini kan sangat cepat. Makanya untuk meredam cepatnya laju urbanisasi itu, terkadang kita ya
ada kita harus menghormati masyarakat lokal, kita harus mempertahankan budaya lokal, kita harus mempertahankan pertanian supaya tidak mengalami konversi lahan yang sangat cepat. Itu salah satu cara untuk meredam ya cepatnya laju urbanisasi yang kita itu sendiri tidak bisa mengendalikan gitu kan. Ya, perubahan sawah menjadi pembangunan industri itu kita tidak bisa mengendalikan karena itu sangat rasional dan jadi bangunan-bangunan itu uang itu sangat mudah atau sangat cepat diperoleh kan daripada pertanian itu sangat-sangat instrumen sekali. Nah, kalau kita tidak meredamnya ya dengan kebijakan-kebijakan, dengan budaya-budaya, pasti itu kita akan menjadi bagian dari yang sangat rasional itu gitu. Yang tidak bisa menyesuaikan pasti akan tersingkir, kan logikanya seperti itu, dan itu terjadi di Indonesia, sehingga makanya perlu semacam kajian-kajian budaya-budaya, kebijakan yang bisa meredam. Ayolah jangan tanah-tanah produktif di desa itu jangan dirubah menjadi kota dengan cepat, ataupun kalau misalnya dirubah dengan cepat untuk pembangunan dengan biaya yang sangat mahal kayak gitu. Nah, itu sebenarnya hanya cara untuk meredam ya yang supaya tidak cepat urbanisasi. Membayangkan ya beberapa bencana itu salah satunya adalah percepatan urbanisasi yang sangat luar biasa yang tidak diimbangi dengan sustainable ya. Maksudnya menanam pohon itu tidak diimbangi dengan itu, tapi laju pembangunan perumahan, pembangunan tempat wisata itu sangat cepat. Implikasinya kemudian adalah bencana yang kita alami itu ya, banjir itu di di desa saya katakanlah di beberapa desa di Yogyakarta kan banjir luar biasa itu karena memang di wilayah itu tuh dijadikan tempat wisata yang menjadikan air itu menjadi sangat cepat untuk turun ke wilayah yang lebih rendah gitu. Itu tidak diredam, saya kira ya terus-menerus akan terjadi ya baik semua wilayah. Makanya kita jangan ngerasa gimana kalau ada bencana, wong itu kan alam kan merespon humanistik ya apa yang dilakukan oleh manusia. Oke, terima kasih Hana ya. Tadi saya melihat tentang menghilang, tapi tidak menghilang, tapi tertransformasi. Kalau dalam perspektif sosiologi itu namanya tidak rasional, nggak ada. Yang ada itu rasional macam tadi itu loh. Instrumen rasionalitas macam didefinisikan oleh Weber. Nggak ada orang yang tidak rasional itu nggak ada. Rasionalitasnya itu berubah macam-macam tadi, tergantung mau menggunakan yang apa dengan solidaritas. Solidaritasnya menghilang nggak sih? Karena hakikatnya manusia itu kontak atau berinteraksi dengan yang lain. Transformasi atau berubah, karena lebih bicara perubahan dari solidaritas yang organik kemudian berubah menjadi organik. Tidak menghilang itu, tapi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hana ya. Fahrudin Hanif? Fahrudin Hanif sudah siap? Ya Bu, bisa bisa di-share ke Hanif. Saya ada kalau dulu. belum ada Puspo Bintang. Ada ya, Puspo Bintang? Oke, ada Bu. Mas Puspo.
Ini mau duluan mana? Hanif apa Puspo? Ya, kayaknya Hanif belum ini ya. Suaranya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kali ini saya akan waalaikumsalam. mempresentasikan mengenai masyarakat tradisional, transisi, masyarakat modern, dan masyarakat pedesaan. Masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Secara umum, desa memiliki 3 unsur, yaitu daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas, lokasi, dan batas-batasnya yang merupakan lingkungan geografis. Kedua, penduduk meliputi jumlah, struktur umur, struktur mata pencaharian, yang sebagian besar bertani serta pertumbuhannya. Yang ketiga, tata kehidupan, meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Ciri-ciri masyarakat tradisional. Ciri yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Jadi, masyarakat tradisional hubungan terhadap lingkungan alam secara khusus dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu satu, hubungan langsung dengan alam, dan kedua, kehidupan dalam konteks agraris. Dengan demikian, pola kehidupan masyarakat tradisional tersebut ditentukan oleh 3 faktor, ketergantungan terhadap alam, derajat kemajuan teknis, dan struktur sosial yang berkaitan dengan 2 faktor ini, yaitu struktur sosial geografis, serta struktur pemilikan dan penggunaan tanah. Masyarakat transisi. Masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dapat dikatakan masyarakat transisi adalah masyarakat antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Misalnya masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian dan mulai masuk ke sektor industri. Ciri-ciri masyarakat transisi, satu, adanya pergerakan dalam bidang, misalnya pekerjaan dari tenaga kerja pertanian ke sektor industri. Adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, di mana sebelumnya tingkat pendidikan rendah, tetapi sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang meningkat. Selanjutnya mengalami perubahan ke arah kemajuan, dan masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman. Selanjutnya masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini. Ciri-ciri masyarakat modern, alam dikendalikan dengan kemampuan pengetahuan mereka dalam menunjang kehidupan yang lebih baik. Jadi sebelumnya apabila masyarakat tradisional sangat tergantung dengan kondisi alam, maka masyarakat modern mampu menggunakan pengetahuan mereka untuk memanfaatkan potensi alam itu lebih maksimal. Selanjutnya, masyarakat kota yang hidupnya mengalami gejala modernisasi umumnya hidup dari sektor industri. Selain itu, mereka juga hidup dari sektor perdagangan, kepariwisataan, dan jasa lainnya. Jadi, kota yang sebagian besar warganya terlibat dalam kegiatan itu disebut kota industri. Selanjutnya, masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan ialah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dari wilayah kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar di kampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. Menurut Roger Warren, ciri-ciri desa adalah sebagai berikut. Kelompok primer merupakan kelompok dominan. Hubungan antara warga bersifat akrab dan awet. Mungkin dalam berbagai aspek. Mobilitas sosial rendah. Keluarga lebih dilihat dari fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi. Proporsi anak lebih besar. Menurut Mayer Pola, ada 3, yaitu bersifat kekeluargaan, bersifat kolektif dalam pembagian dan pengerjaan tanah, bersifat kesatuan ekonomis, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau subsistensi. Tipologi masyarakat pedesaan. Perkembangan desa mengikuti pola sebagai berikut. Pertama, desa tradisional atau pradesa dapat dilihat di keterangan itu. Yang kedua, desa swadaya. Yang ketiga, desa swakarsa atau desa peralihan. Yang keempat, desa swasembada. Selanjutnya, masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Ciri-ciri kehidupan masyarakat kota sebagai berikut. Pembagian kerja sesuai terspesialisasi dengan jelas, organisasi sosial lebih berdasar pada pekerjaan dan kelas sosial daripada kekeluargaan, lembaga pemerintahan lebih maju berdasar teritorium daripada kekeluargaan, terdapat sistem perdagangan dan pertukaran, mempunyai sarana komunikasi yang lengkap, dan berteknologi yang rasional.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puspo ya Ya, Bu. menambah penjelasan dari temannya tadi tentang masyarakat transisi ya, bahwa kalau definisi masyarakat transisi itu berada di antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Jika masyarakat tradisional itu masih sangat tergantung pada alam, kemudian masyarakat modern itu sebaliknya, yaitu bagaimana menggunakan alam ya, memanfaatkan alam itu dengan cara-cara yang lebih modern, dalam arti ini menggunakan teknologi ya, menggunakan teknologi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang ada di wilayahnya gitu kan ya. Nah berarti kalau masyarakat transisi berarti kan berada di antara tradisional dan modern yang berubah gitu ya, berubah dari masyarakat yang sangat tergantung pada alam, berubah menggunakan teknologi dalam memanfaatkan alam. Jadi di situ tadi melengkapi penjelasan teman sebelumnya, berubah masyarakatnya dari ketergantungan pada alam, berubah menjadi tidak tergantung atau mengolahnya dengan proses yang disebut industrialisasi gitu kan ya. Jika sebelumnya ketela itu hanya direbus, telo rebus, tapi kemudian masyarakat modern itu dengan sentuhan industri itu berusaha merubah tela menjadi kitela gitu kan ya, menjadi itu produk industri. Jadi alam itu bisa dirubah untuk dimanfaatkan dengan cara yang lebih ya dengan teknologi tadi itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang bisa dibawa kemana-mana ya kan. Kalau ketela itu sudah direbus itu kan paling hanya sehari sudah basi, tapi kalau disentuh dengan industri, ada bahan pengawetnya dan dikemas dengan cara menarik, itu bisa berbulan-bulan gitu kan, bisa setahun bahkan dikasih bahan pengawet. Nah itulah fungsi industri ya, bagaimana karena masyarakat industri itu butuh cepat dan tidak butuh efisien gitu kan. Jadi sekali masak bisa terpenuhi kebutuhan beberapa waktu dan bisa awet. Nah itu salah satu bentuk dari masyarakat industri. Nah masyarakat transisi berada di situ ya, bagaimana memanfaatkan alam menggunakan teknologi dengan efektif dan efisien sehingga kebutuhannya itu bisa dengan sangat cepat terpenuhi. Gitu. Masukan dari Puspo ya, bahwa masyarakat transisi itu berada di wilayah yang sedemikian. Bisa jadi ketergantungan alam juga masih dipertahankan, kemudian penggunaan teknologi juga digunakan gitu kan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Jadi kalau kita bisa baca sebenarnya ya, Indonesia itu masyarakat apa sih? Masyarakat Indonesia itu tradisionalkah, modernkah, atau sebenarnya memang berada pada masyarakat transisi itu? Karena sebenarnya ketergantungan kepada alam sangat tinggi, hanya ada sentuhan beberapa sektor dengan teknologi, tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah masih ketergantungan alam masih tinggi gitu. Artinya apa? Kemudian bisa dipahami secara global, masyarakat Indonesia sebenarnya dari kajian teman-teman tadi itu kan berada pada wilayah masyarakat transisi kan ya, masyarakat transisi, semuanya transisi ya, baik solidaritasnya, baik rasionalitasnya, baik sumber daya alam yang dikelola gitu kan ya. Ada sentuhan teknologi ada, dan karena arus modern itu tidak bisa dibendung ya, semuanya itu sudah pengaruh. Tapi satu sisi memang kita itu dan memang harus dipertahankan sebagai sumber kebutuhan pokok pangan itu adalah bagaimana ketergantungan pada alam, karena kalau tidak kan pasti kita tergantung kepada luar negeri dengan mengandalkan impor dan sebagainya gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia pada akhirnya itu kan bisa dikatakan sebagai masyarakat transisi kan, dari segi tadi udah definisi dari teman-teman semua tadi kan ya, dari segi banyak hal, urbanisasi yang sangat tinggi, pengaruh desa iya, pengaruh kota iya kan, kemudian pengaruh urbanisasi juga ada ya kan, ya baik di wilayah-wilayah. Jadi ada tergantung wilayah mana yang urbanisasinya sangat tepat,
maka dia akan menjadi masyarakat modern. Kalau yang tidak, ya tetap akan menjadi masyarakat tradisional karena katakanlah budaya itu dipertahankan, kemudian jaringan internet juga belum begitu cepat, kemudian urbanisasi juga teredam ya dengan pengaruh budaya lokal. Nah, itu satu sisi masyarakat masih itu tradisional gitu. Satu sisi masyarakat kita masih udah modern banget. Satu sisi masyarakat kita itu sudah tradisional, masih transisi gitu. Jadi begitu ya beragamnya masyarakat Indonesia itu, uniknya itu seperti itu gitu. Jadi tidak sama kondisinya gitu loh. Bandingkan dengan negara-negara lain yang katakanlah ketika sudah menjadi modern, otomatis ya modern semua, cara berpikirnya ya rasionalitas semua, rasional semua gitu ya. Tapi kalau masyarakat kita itu tradisionalnya ada, masyarakat yang transisinya ada, kemudian masyarakat yang modern dengan cara berpikir yang sangat rasional juga banyak banget gitu kan. Jadi untuk membuat kebijakan itu bagaimana bisa merangkum semuanya kan gitu kan. Betapa susahnya membuat kebijakan di Indonesia karena masyarakat berlapis-lapis tadi dengan tingkat perkembangan yang berbeda, pendidikan yang berbeda ya kan, dengan laju urbanisasi yang berbeda, tingkat berpikirnya juga sangat beragam, sukunya juga beragam, ya teman-teman bisa bayangin nanti kalau kalian terjun ke politik, kemudian bekerja di sektor pengambil kebijakan itu sedemikian rumit, tapi memang itu menjadi sesuatu yang indah ya dengan itu. Oke, terima kasih Puspo ya melengkapi temennya. Silakan yang terakhir ya, Hanif ya. Baik Bu, apakah Silakan Hanif. Bu? Permisi Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, suara terdengar, tapi share screen-nya belum ya? Oke Bu. Oke, sudah terlihat Mas, silakan. Lihat Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhdin Hanif dengan NIM 201070200023. Sebelumnya ingin menyampaikan kembali ya sedikit apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya terkait masyarakat transisi. Adapun pengertian dari masyarakat transisi yaitu secara pengertian sederhananya, masyarakat transisi adalah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Adapun perubahan yang terjadi tersebut berupa berubahnya karakteristik dari masyarakat tersebut menjadi pada karakter masyarakat yang lebih modern lagi. Masyarakat transisi ini bisa dibilang gitu sebagai masyarakat yang tinggal di suatu desa yang mengalami kemajuan dan perubahan sehingga di situ menandakan bahwa desa tersebut mengalami perubahan, proses perubahan dari desa menjadi masyarakat kota. Adapun contohnya yaitu masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan masyarakat kota. Misalnya dimulai dari sektor ekonomi gitu pekerjaannya, dari pergeseran tenaga kerja pertanian menuju ke sektor industri, lalu kemajuan di sektor pendidikan gitu, kemajuan di bidang infrastruktur dan lainnya. Adapun ciri-ciri dari masyarakat transisi menurut Surjono Sukanto yang ditunjukkan masyarakat yang mengalami transisi antara lain yaitu pertama adanya pergeseran dalam berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, bidang pendidikan, budaya, sosial, dan lainnya, mengalami pergeseran dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern, mengalami kemajuan juga. Lalu adanya peningkatan dalam bidang pendidikan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi di bidang pendidikan terutamanya yang tadinya fasilitas pendidikan belum memadai menjadi memadai dan lebih maju lagi gitu. Lalu adanya
masyarakat mulai terbuka dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman gitu. Menandakan gitu kalau masyarakat udah mulai tidak gaptek gitu dengan perkembangan zaman, yaitu misalnya teknologi gitu. Masyarakat sudah mulai bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Terakhir, tingkat mobilitas masyarakatnya tinggi yang umumnya ditandai pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota. Adapun fenomena perubahan sosial pada masyarakat transisi, jika dilihat dari perubahan sosial, fenomena perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainnya. Bahkan juga ada perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan pada organisasi sosial yang ada. Intinya perubahan sosial ini merupakan hasil dari perubahan kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jika ditilik dari perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat transisi, artinya perubahan tersebut berawal dari perubahan pada kebudayaannya gitu. Kebudayaannya yang terutama berubah gitu ya, karakteristik masyarakat tersebut mengalami pergeseran gitu. Perubahan-perubahan tersebut dapat berubah perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif. Adapun perubahan positif dari yang dialami oleh masyarakat transisi yaitu semakin mudahnya akses masyarakat menuju ke perkotaan gitu. Lalu semakin berkembangnya juga ilmu pengetahuan gitu. Lalu semakin mudah juga untuk mengakses informasi ya, utamanya masyarakatnya ditandai dengan sudah memiliki akses gitu untuk mengakses informasi seperti lewat gadget gitu. Dan terakhir berkembangnya perekonomian masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan masyarakatnya mulai sejahtera gitu, kemiskinan mulai menurun. Lalu perubahan negatifnya yaitu hilangnya kebudayaan dan adat istiadat asli yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang gitu. Jadi di masyarakat transisi biasanya adat-adat istiadat gitu yang tradisional sifatnya yang diwariskan oleh nenek moyang itu mulai luntur gitu, bahkan hilang gitu, karena masyarakatnya sudah mulai cenderung heterogen gitu, sudah didatangi oleh para pendatang dan faktor-faktor lainnya yang merubah pola dari adat istiadat di suatu masyarakat tersebut. Lalu juga muncul kelompok okupasional. Apa sih masyarakat okupasional? Yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan sejenis sehingga memudarkan fungsi kekerabatan. Tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Murianti gitu dan teman-teman juga, masyarakat okupasional yaitu masyarakat yang kekerabatannya sudah tidak ditandai dengan kekerabatan lokal, tapi ditandai dengan kekerabatan yang sifatnya dari pekerjaan yang sejenis gitu, kayak misalnya asosiasi pelajar, asosiasi dokter, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir timbulnya stratifikasi sosial yang lebih ekstrim lagi. Sekian dari saya kurang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, itu stratifikasi sosial yang ekstrim itu yang kayak mana nih? Ini Bu, misalnya saya pernah, contohnya itu saya pernah mampir gitu Bu, tahun 2019 ke Jakarta gitu Bu, tepatnya Jakarta gitu Bu. Saya nyoba ngelamar kerja di sana kan ya Bu ya. Terus saya lihat itu saya ngelewat tempat-tempat di daerah situ itu masih banyak ditemukan Bu, kayak ketimpangan sosial gitu Bu contohnya. Gedung-gedung megah gitu. Di sebelah-sebelahnya masih terdapat masyarakat pinggiran gitu Bu, yang kalau yang notabene itu ekonomi rendah gitu ya Bu ya. Itu kan terlihat gitu Bu stratifikasi sosial dari kesejahteraan masyarakatnya tuh masih terlihat sangat ini Bu tinggi gitu ya Bu, ekstrim. Ya, ekstrim. Ya. Oh, maksudnya tuh jadi kalau bahasa bahasa sosiologisnya itu kan ya sederhananya kesenjangannya sangat tinggi, tapi deviasinya itu sangat di jarak antara
yang memiliki dengan yang tidak memiliki itu sangat jauh ketimpangan, bisa jadi seperti itu. Yang disebut iya, dengan ya ekstrim tadi ya kan membahasakan kalau bisa kan karena teman-teman di sosiologi kan paling enggak kan dengan bahasa sosiologi ya. Jadi deviasi masyarakat itu sangat tinggi. Nah, artinya berarti ketimpangan masyarakat itu sangat tinggi gitu ya. Maksudnya stratifikasinya sangat tinggi. Orang kaya dan orang yang miskin gitu ya. Nah, oke, terima kasih ya Hanif sudah menjelaskan ya bahwa tadi sebenarnya sudah dijelaskan teman-teman yang lain ya tentang masyarakat transisi yang mengalami pergeseran, kemudian ada perubahan. Menurut Hanif ada perubahan itu ada positif, ada negatif. Jadi masyarakat transisi itu berubah gitu ya, berubah. Tapi ini perlu dikritisi juga, positif menurut siapa, negatif menurut siapa gitu kan ya. Jadi lebih netralnya itu berubah gitu aja, jadi tanpa mencantumkan positif. Nah, kalau misalnya kita memandang kemiskinan itu bagi kelompok tertentu kemiskinan itu tidak negatif loh, tapi justru harus ada dalam masyarakat itu karena masyarakat itu perlu memang harus ada kelas kaya dan kelas miskin sehingga sistem sosial itu bisa berjalan dengan baik gitu. Artinya, nah kalau bahasanya Karl Marx memang bahasanya strategi kelas, kelompok yang miskin itu harus diperjuangkan, perjuangan kelas supaya apa? Mendapatkan hak-haknya sama dengan kelas yang lainnya gitu. Jadi lebih kira sinyalku hilang. Ternyata Zenki yang hilang. Halo, ini udah selesai, Pop. Kukira sinyalku hilang. Ternyata dosenku yang hilang.
Berarti udah selesai nih kelasnya.